Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menuntun kami, bahkan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kalau sebentar, saatnya bagi kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara lebih dalam di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi, agar kami bisa mengerti, kami mampu untuk bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini. Biarlah semuanya tanpa terkecuali mereka bisa mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi agar hamba bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi, ya. Mazmur pasal yang ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya saudara yang dikasihi, Mazmur pasal yang ke-23 ini menyampaikan kepada kita semua bagaimana Daud merasakan bahwa kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya itu begitu luar biasa. Daud seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala yang begitu luar biasa. Dalam setiap aspek kehidupannya, dia merasa nyaman ketika dia menjadikan Tuhan sebagai sang gembala. Nah, di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi seolah-olah Daud mau berkata bahwa kalau Tuhan itu adalah gembalanya, maka setiap kebutuhan, setiap apa yang diinginkan itu selalu akan dipenuhi. Artinya dalam kehidupannya dia tidak pernah merasakan kekurangan. Kemudian di ayat yang kedua, perhatikan di sana dikatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa maksudnya? Ya Bapak Ibu, seorang gembala itu pasti melindungi domba-dombanya. Ya, baik itu dari kawanan-kawanan pemangsa, baik itu dari perampok, atau mungkin dari hal-hal lain yang berusaha untuk mencelakakan domba-dombanya. Nah, seorang gembala yang baik itu selalu membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Supaya apa? Supaya domba-domba ini bisa menikmati makanan yang enak. Supaya domba-domba ini bisa kenyang, supaya domba-domba ini bisa gemuk, supaya domba-domba ini bisa sehat. Selain dibawa ke rumput yang hijau, juga domba-domba ini akan dibawa ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya domba-domba ini bisa menikmati air yang sejuk. Mereka bisa minum dengan tenang. Nah, pada zaman itu domba-domba ya dikatakan bahwa dibaringkan atau membaringkan ya. Berarti Daud ini
sebagai seorang gembala, dia selalu membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Ya, kenapa kok sampai membaringkan? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, domba itu ya kalau mereka sudah makan, ya makan rumput, kemudian mereka sudah kenyang, biasanya mereka akan berbaring ya sambil membawa biak atau apa ya istilahnya, mengunyah-ngunyah. Nah, itu kalau ciri-ciri domba yang sudah kenyang. Ya. Tapi kalau domba yang masih lapar, pasti dia akan mencari rumput terus. Dia akan mencari rumput terus untuk bisa dimakan. Tapi bagi domba-domba yang sudah kenyang, mereka pasti akan berbaring dan menikmati. Ya. Nah, kemudian dibawa ke air yang tenang. Air yang tenang adalah air yang nyaman. Air yang tenang adalah air yang begitu bisa dinikmati tanpa ada gangguan dari lokasi-lokasi yang ada di sekitarnya. Misalnya, ada binatang buas, atau mungkin ada perampok. Ketika domba-domba ini mereka datang untuk minum, di kolam atau di kali, pokoknya di air, mereka harus merasa nyaman. Bagaimana caranya supaya bisa nyaman? Biasanya, kalau domba itu mereka minum, kalau ada misalnya ada air yang tertiup oleh angin, lalu ada gelombang-gelombang seperti ini, gelombang-gelombang bergelombang. Domba itu mereka minum itu enggak nyaman. Minum dengan rasa was-was, minum dengan rasa takut karena ada gelombang-gelombang. Atau mungkin kalau ada ada serangan dari tempat yang lain, ini domba ini enggak nyaman untuk minum. Nah, satu-satunya cara supaya domba ini mereka bisa minum dengan nyaman, gembala ini akan masuk ke dalam kolam di depan dan domba-dombanya itu berada di pinggir air. Sehingga mereka bisa minum dengan tenang, mereka bisa minum dengan nyaman. Itu yang dimaksud oleh Daud. Jadi Daud merasa bahwa dia ini seperti seorang domba. Atau dia itu seperti digembalakan oleh seorang gembala yang begitu luar biasa. Di dalam kehidupannya, dia selalu makan rumput yang hijau sampai dia kenyang dan dia terbaring menikmati akan makanan-makanan tadi itu. Kemudian dia juga akan merasa nyaman ketika ada gangguan-gangguan ketika dia harus menikmati minuman yang segar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-23 ini menyatakan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Daud, dia merasa bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Apa yang dibutuhkan, itu selalu disediakan oleh Tuhan. Apa yang ada masalah persoalan yang dirasakan oleh Daud, itu selalu nyaman karena ada gembala yang selalu melingkupi, membimbing Daud. Dalam kehidupan kita juga, seharusnya kita sama seperti seekor domba, menikmati hidangan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi permasalahannya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, seringkali ada masalah-masalah tak terduga itu datang. Nah, coba kita baca, saya baca di ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tetapi di ayat yang keempat, di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam atau lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, di Israel itu ada ada lokasi yang berlembah-lembah. Ya, jadi ada tempat-tempat tertentu di mana tempat itu betul-betul dilingkupi oleh lembah. Nah, lembah ini kalau kita melihat di bahasa aslinya itu bisa diartikan lembah bayang-bayang maut atau lembah kematian. Nah, lembah ini lembah yang cukup dalam. Kalau kita lihat, saya baca-baca di historisnya, ternyata lembah ini dalamnya kurang lebih sekitar 240 meter dari atas. Berarti begitu dalamnya lembah ini, sehingga setiap orang yang melewati lembah ini pasti akan merasa takut. Lembah ini, ya, saking dalamnya sehingga orang hanya bisa melihat matahari.
ketika matahari itu tepat di atas kepala. Wow, dalam banget ya lembahnya ya. Nah, lembah ini, lembah yang dimaksud oleh Daud ini, ada lembah di mana di dalam lembah itu ada banyak sekali perampok-perampok, ada banyak sekali orang-orang jahat, ada banyak binatang-binatang buas yang setiap saat akan mencelakakan orang yang lewat di dalam lembah tersebut. Nah, rupa-rupanya Daud ini ya sering melewati lembah ini. Daud ini sering melewati lembah ini, sehingga Daud berkata, sekalipun aku lewat lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Nah, Daud bukan hanya sekedar berbicara, tetapi dia berbicara melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Dia sering kali melewati lembah ini, yang konon kata orang, lembah ini sangat berbahaya. Lembah ini adalah lembah yang sangat angker. Orang yang lewat sana bisa saja kehilangan nyawa atau bisa dirampok dan lain sebagainya. Tetapi Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah itu, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau Tuhan selalu bersamaku. Saudara, satu firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, seringkali mungkin di dalam kehidupan kita sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Lembah itu seringkali dikait-kaitkan dengan masalah kehidupan kita. Lembah itu seringkali dikait-kaitkan dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan keluarga, baik itu pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Nah, itu seringkali dikait-kaitkan dengan lembah. Dan lembah ini selalu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Lembah ini selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Baik itu dia orang percaya, baik itu tidak percaya. Baik itu dia orang yang takut akan Tuhan atau tidak takut Tuhan. Baik itu orang yang berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan. Selalu akan melewati lembah kelam di dalam kehidupannya. Saudara, tetapi yang luar biasa di sini dikatakan, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud berkata begini, sekalipun aku melewati lembah, sekalipun aku melewati bayang-bayang kematian, sekalipun aku melewati lembah kematian ini, saya tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada gadah dan tongkat Tuhan yang selalu menyertainya. Begitu luar biasa. Gadah, apa maksudnya gadah? Saudara, gadah itu terbuat dari akar pohon. Ya, enggak panjang. Mungkin panjangnya sekitar 40 sampai 50 cm. Enggak terlalu panjang. Tetapi ini akan menjadi satu senjata yang sangat ampuh ketika ada binatang-binatang buas yang mencoba untuk mencelakakan domba-domba. Gadah ini akan dipakai untuk menghalau musuh-musuh atau lawan-lawan atau ancaman-ancaman yang ada di sekelilingnya. Ini berbicara tentang fisik. Kemudian tongkat, ya. Tongkat itu bentuknya lebih ramping, terbuat dari kayu, ya. Bentuknya lebih ramping, kemudian di salah satu ujung itu ada lengkungan seperti gagang payung. Nah, apa manfaat dari tongkat ini? Tongkat ini seringkali dipakai oleh gembala untuk membimbing domba-domba atau kawanan domba. Biasanya kalau yang namanya penggembala itu, domba-domba itu pasti agak banyak. Nah, ketika mereka digiring seperti itu, seringkali ada domba-domba yang jalannya mulai melenceng jauh. Nah, kalau ada domba yang melenceng jauh, maka tongkat ini akan dipakai untuk memukul-mukul. Ayo diarahkan untuk kembali ke kawanannya. Kemudian kalau ada domba yang misalnya terjatuh, tongkat ini akan dipakai untuk mengangkat domba yang sedang jatuh. Kalau ada domba yang misalnya terjerumus ke dalam jurang, maka tongkat ini akan dipakai untuk mengail dan mengangkat domba ini sehingga dia bisa kembali ke kawanannya. Kalau ada domba yang misalnya nuwakalepol, maka tongkat ini akan dipakai untuk memukul dombanya. Tuk. Kalau dombanya cedera, maka sang gembala akan menggendong dombanya. Nah, saudara,
Daud ini ya, dia mengambil satu gambaran bahwa begitu mulia, begitu baiknya penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti perlindungan seorang gembala terhadap domba-dombanya. Daud merasa bahwa aku ini seperti seorang domba. Saya seperti seekor domba. Ketika saya berjalan di lembah-lembah kematian atau lembah-lembah bayang-bayang maut atau berada di dalam setiap masalah persoalan hidup saya, maka gembala saya yang baik, yaitu Tuhan Yesus, selalu melindungi dengan gadanya. Ketika saya mulai melenceng dari jalan Tuhan, ketika saya mulai jatuh, ketika saya terjerumus, maka gembala saya yang baik yaitu Tuhan akan menolong saya, akan mengarahkan saya, akan membimbing saya untuk kembali ke jalan yang benar. Itu yang dirasakan oleh Daud. Dan saudara, di dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita mengalami masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada kalanya kita seolah-olah berkata bahwa Tuhan, kenapa masalah ini sering kali terjadi di dalam kehidupan kami? Kenapa persoalan ini selalu ada datang silih berganti di dalam kehidupan saya? Jawabannya adalah, perhatikan bahwa yang namanya lembah, yang namanya masalah persoalan, itu akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Sekali lagi saya ulangi. Yang namanya lembah, yang namanya persoalan itu selalu akan menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa menjadi bagian? Karena manusia hidup tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali mungkin jengkel ya. Mungkin merasa kok tiba-tiba ini masalah ini datang? Kenapa kok masalah ini enggak datang ketika saya lagi siap? Ya. Atau mungkin saya akan menjadwalkan besok atau lusa baru masalah ini datang. Itu tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena masalah itu tidak bisa dijadwalkan. Dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik, masalah itu akan selalu datang. Dan kapan waktunya tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kedatangan dari masalah ini. Saudara, kita sama seperti seorang atau seekor domba. Kapan saja kita bisa ditimpa oleh masalah, kapan saja kita bisa menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang pasti, gadah Tuhan, tongkat Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menuntun kita, dia selalu mendisiplin kita ketika kita ada di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Dia selalu akan menolong kita ketika kita jatuh. Dia selalu akan menolong kita ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mengenakan. Namun saudara, mari kita belajar bahwa masalah persoalan, lembah-lembah bayang-bayang maut itu selalu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, masalah persoalan, lembah bayang-bayang itu selalu akan menjadi bagian di dalam setiap orang. Baik itu orang percaya, baik itu orang yang tidak percaya, orang baik sekalipun, orang yang bebal sekalipun, dia selalu akan mendapat masalah. Berarti apa? Lembah kekelaman itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara, lembah kekelaman tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Lembah kekelaman sifatnya hanya sementara. Sekali lagi saya katakan, masalah persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini sifatnya hanya sementara. Kalau saudara pernah masuk di satu terowongan misalnya, saya nggak tahu di sini mungkin nggak ada terowongan ya. Tapi kalau masuk di satu terowongan, biasanya ketika kita masuk itu situasi akan tiba-tiba menjadi satu situasi keadaan yang gelap gulita yang membuat kita merasa was-was, mungkin kita merasa takut dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang bisa kita lihat, di ujung terowongan itu selalu ada terang.
di ujung sana selalu ada harapan. Di ujung sana selalu ada kebahagiaan, selalu ada kelegaan. Nah, masalah persoalan di dalam kehidupan kita, baik itu orang percaya, itu selalu akan ada masanya. Artinya apa? Masalah itu tidak akan pernah terus menerus, dan terus menerus. Pasti ada akhir kebahagiaan di dalamnya. Nah, kehidupan kita selalu akan mengalami itu semua. Tetapi satu hal yang ingin saya garis bawahi di dalam kehidupan kita, bahwa Dia, Tuhan, adalah seorang gembala yang baik. Dia, Tuhan, adalah seorang gembala yang mengasihi setiap domba-dombanya. Tuhan adalah seorang gembala yang selalu memenuhi akan setiap kebutuhan umatnya. Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau. Dia akan membaringkan kita ke rumput yang hijau. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Tetapi ingatlah, di dalam situasi seperti itu, kita masih harus melewati lembah demi lembah di dalam kehidupan kita. Ada masalah persoalan di dalam kehidupan kita, tetapi percayalah, dalam setiap masalah persoalan selalu ada ujungnya. Selalu ada akhir kebahagiaan di dalam masalah persoalan yang kita alami. Kuncinya adalah kita perlu perhatikan bahwa persoalan yang kita alami, lembah-lembah, bayang-bayang kematian yang kita alami, itu semua membuat iman kita, membuat hati kita akan selalu beriman dan berharap kepada Tuhan. Persoalan masalah yang kita alami hari-hari ini, entah kapan, mungkin hari ini, besok, lusa, atau mungkin hari ini kita sedang mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa itu semua pasti ada akhir kebahagiaan. Dan masalah yang kita alami itu semua semata-mata untuk membangkitkan iman kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, biarlah itu semua bisa menjadi satu berkat di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Daud. Dia adalah seorang yang berlimpah kasih karunia. Dia adalah seorang yang begitu luar biasa, seorang raja yang dalam kehidupannya setiap apa yang diminta itu selalu didapatkannya. Tetapi dalam kehidupannya dia masih melewati lembah-lembah. Dia masih melewati masalah demi masalah di dalam kehidupannya. Dan masalah itu pada akhirnya membuat hatinya, membuat imannya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, biarlah itu semua boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu kekuatan yang baru, bahwa hidup kami tidak pernah terlepas dari masalah. Tetapi masalah persoalan yang kami hadapi, itu semua senantiasa akan membuat iman kami semakin bertumbuh ketika kami lepas dari masalah itu. Terima kasih Bapa, urapi setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu, setiap para pekerja di gereja, sehingga mereka semua, kami semua bisa selalu ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati kehidupan kami, baik kehidupan keluarga kami, baik ekonomi kami, pekerjaan kami, apa saja Tuhan yang kami buat. Tuhan Engkau yang berkarya, Tuhan Engkau yang menyertai dan Engkau buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah kebenaran firman Tuhan itu selalu bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.